Eh, kita bertemu lagi, saudara-saudara sekalian, mahasiswa semester 6, kelas 6A, mata kuliah kosmografi dengan Pak Budi. Pada pertemuan hari ini, kita akan bicara mengenai letak, pergerakan, dan sifat-sifat tata surya. Sebagaimana kita pernah belajar sebelumnya mengenai tata surya, semua objek tata surya bergerak cepat di titik perihelion dan terlambat di titik aphelion. Nah, saudara pernah memahami bahwa perihelion adalah jarak jauh antara matahari dan bumi, dan aphelion adalah jarak terdekat. Orbit planet bisa dibilang hampir berbentuk lingkaran, sedangkan komet, asteroid, dan objek sabuk kebanyakan orbitnya berbentuk elips. Selanjutnya, kita bahas mengenai pengertian daripada tata surya. Tata surya adalah kumpulan dari susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya akibat dari daya gravitasinya. Adapun benda-benda langit tersebut adalah 8 planet dengan orbit yang berbentuk elips. 8 planet itu ada planet yang besar, ada yang planet yang kecil maksudnya. Planet yang kecil itu dari mulai Merkurius, kemudian Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan yang planet besar atau planet luar adalah seperti Jupiter, Saturnus, Neptunus, dan Uranus, dan Saturnus. Kemudian komet, termasuk juga tata surya, satelit alami, ya kan, itu bagian daripada planet sendiri seperti bulan, satelit bumi. Kemudian ada juga Phobos, asteroid, ya. Kemudian 5 planet kerdil atau KT, yang salah satunya kemarin baru masuk adalah Pluto, asteroid, dan yang lainnya. Alam semesta sangatlah luas, diperkirakan terdiri dari 2 triliun galaksi. Salah satunya seperti Andromeda, galaksi Andromeda. Salah satu galaksinya adalah yang kita saat ini gali, yakni galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Sistem tata surya yang akan dibahas pada pertemuan hari ini adalah bagian dari Bima Sakti. Kata Bima Sakti sebenarnya berasal dari nama tokoh yang berkulit hitam di dalam pewayangan, yakni Bima. Hal ini disebabkan oleh anggapan orang Jawa kuno bahwa bintang-bintang di langit membentuk gambaran Bima yang dilihat oleh naga. Selanjutnya, kita berbicara masalah susunan tata surya, di mana surya ini terdiri, tadi sudah dikatakan beberapa bagian, yaitu matahari, termasuk kita sebutkan planet luar tadi yang Bapak sudah sebutkan, planet dalam, sabuk asteroid atau main asteroid belt, pada bagian luarnya terdapat sabuk Kuiper. Dari 8 planet di tata surya, hanya 6 planet yang mempunyai satelit alami, yaitu Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan planet lainnya, yaitu Merkurius dan Venus, tidak mempunyai satelit alami. Saya ulangi lagi, bahwa tata surya itu susunan benda-bendanya adalah planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Nah, kalau kita ketahui di sini bahwa ini adalah matahari, kemudian 8 planet dalam dan planet luar yang mengelilingi atau kita sebut dengan orbitnya. Planet
tadi saya sebutkan, ya kan, termasuk matahari juga. Merupakan benda langit yang tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari bintang. Planet merupakan salah satu bagian penyusun dari tata surya. Tata surya memiliki 8 planet. Jika melihat dari jarak antara planet-planet tersebut dengan matahari, maka urutan dari 8 planet tersebut adalah Merkurius, itu Terra, terdekat dengan matahari 57,9 juta kilometer. Venus itu 108 juta kilometer, Bumi 150 juta kilometer yang jauhnya dari matahari, Mars 228 juta kilometer, Jupiter 779 juta kilometer, Saturnus 1430 juta kilometer, Uranus 2.880 juta kilometer, dan Neptunus 1.500 juta kilometer. Tadi saya ralat sedikit bahwa yang disebut dengan planet adalah yang memiliki cahaya. Yang tidak memiliki cahaya, maaf, tapi berarti matahari itu bukan kita sebut planet, ya kan? Karena dia memiliki cahaya yang menyinari kita semua. Selain dari 8 planet tersebut, pada pertengahan 2008 ditemukan benda langit yang dikategorikan sebagai planet kerdil. Adapun urutan dari planet kerdil berdasarkan jaraknya dari Neptunus adalah Ceres 415 juta kilometer di sabuk asteroid, Pluto 5.906 juta kilometer, dulu dianggap sebagai planet ke-9. Haumea 6.450 juta kilometer, Makemake 6.850 juta kilometer, dan Eris 10.100 juta kilometer. Berikut di bawah ini penjelasan mengenai 8 planet penyusun sistem tata surya yang terbagi menjadi planet dalam dan planet luar. Pertama, Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, sejauh 57,9 km. Dan juga planet terkecil di dalam tata surya, 0,055 kali massa bumi masanya. Planet ini memiliki evolusi selama 88 hari dan berotasi selama 59 hari. Merkurius tidak memiliki satelit alami dan mudah ditembus oleh meteor. Jadi bisa saja meteor langsung meluncur ke dalam planet ini. Caloris atau Caloris merupakan salah satu kawah terbesar di Merkurius dengan lebar 100 km. Coba Anda bayangkan dengan kawah yang ada di gunung-gunung berapi di Jawa. Karena jaraknya yang paling dekat dengan matahari, Merkurius menjadi planet terpanas di dalam tata surya pada waktu siang hari. Tetapi pada malam hari sangatlah dingin hingga dapat membekukan air. Atmosfer Merkurius terdiri dari atom-atom yang lepas dari permukaannya akibat semburan angin surya. Bisa saudara perhatikan di sini, Merkuri disebut juga dengan planet batuan atau rocky planet, ya. Coba nanti saudara terjemahkan atau buat ikhtisar dari tugas yang ada di bagian akhir dari dari pelajaran hari ini, yakni deskripsi daripada
Merkurius itu, the innermost planet of the solar system. Mercury has the fast and most eccentric orbit of any planet. It is also the smallest of the planets, smaller in fact than the moons of the gas giants. Mercury's proximity to the sun, eccentric orbit, slow rotation, and minimal atmosphere all result in its experiencing the widest range in surface temperature of all the planets in the solar system. Sistemnya, ya, planet pertama dari matahari, bukan sebagai natural satellite, tidak ada. Atmosfer, ya, surface pressure, minus 10 pangkat 13 standar atmosfer, ya, SA, ya kita sebut dengan SA atau disebut juga dengan yang kita katakan atmospheric unit AU, gitu, sama ini standar apa? Komposisinya 42% oksigen, 29% sodium, 22% hidrogen, 7% other gases. Sedangkan diameter dari planet ini adalah 4.879,4 km. Sedangkan rotational period 58 hari, 15 jam, 36 menit. Orbital period 87 hari, 23 jam, dan 13 menit. Distance atau jarak dengan matahari 0,43 atmospheric unit. Jadi kita berkaitan dengan satuan cahaya, jarak cahaya, kecepatan cahaya. Selanjutnya, ya, nanti saudara coba terjemahkan ya mengenai Venus ini dari bagian yang deskripsinya hingga satuan distance-nya. Selanjutnya jelaskan yang terkait dengan Venus. Venus merupakan planet kedua terdekat dari matahari setelah Merkurius dengan jarak 108 juta kilometer dan berukuran seperti bumi dengan berat 0,815 massa bumi. Kita ketahui bahwa massa bumi adalah 5,972 kali 10⁻²4 kg. Planet ini sering disebut sebagai planet saudara bumi atau planet kebumian karena ukuran, komposisi, dan gravitasi di antara keduanya mirip. Hal yang membedakan Venus dengan bumi adalah atmosfernya yang terpadat di antara 4 planet kebumian, yaitu terdiri dari 96% karbon dioksida. Karena itulah Venus lebih kering dari bumi. Dan atmosfernya juga 9 kali lebih padat dari bumi. Venus, dugaan sementara, atmosfernya berasal dari gunung berapi. Hal ini dikarenakan Venus tidak memiliki medan magnet yang bisa mencegah habisnya atau terkikisnya atmosfer. Venus tidak memiliki satelit dan mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Ya, jadi orbitnya dengan patokan bumi. Planet ini dikenal sebagai dewi cinta dan kecantikan di dalam mitologi Romawi. Venus merupakan objek alami yang paling cerah di malam hari setelah bulan dengan magnitudo tampaknya sebesar minus 4,6. Cukup cerah untuk menghasilkan bayangan. Selain itu, planet ini termasuk planet inferior dengan sudut elongasi mencapai 47,8 derajat. Venus disebut sebagai bintang senja atau fajar karena dapat dilihat dengan segera sebelum matahari terbit ataupun setelah matahari terbenam. Selanjutnya, planet yang kita tinggali saat ini, yakni Bumi. Bumi secara geological kan merupakan planet batuan yang aktif, kemudian tempat kehidupan, di mana manusia lahir, ya humanity, manusia lahir di planet ini. Bumi atau planet biru, saudara pernah menjawab bahwa yang disebut dengan planet biru adalah bagian besar 2/3 berisi air, merupakan
Planet ketiga terdekat dari matahari, jaraknya 150 juta kilometer, sekaligus termasuk planet terbesar dan terpadat di antara planet bagian dalam lainnya. Hanya di bumi satu-satunya planet yang diketahui memiliki lempeng tektonik dan aktivitas kehidupan makhluk hidup. Bumi terdiri atas 70% air dan 30% daratan. Di dalam tata surya, bumi adalah planet terpadat dan terbesar kelima di antara 8 planet. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan yang merupakan satelit terbesar dari planet kebumian di dalam tata surya. Diperkirakan bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu, di mana kehidupan makhluk hidup sudah ada paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Kemudian, secara perlahan, biosfer bumi mengubah atmosfer dan kondisi fisik. Kemudian, secara perlahan biosfer bumi mengubah atmosfer dan kondisi fisik dasar lainnya, sehingga memungkinkan organisme untuk hidup, disertai pembentukan lapisan ozon yang bersama dengan medan magnet. Kita ketahui bahwa di atmosfer kita ini ada 2 lapisan ozon. Yang pertama, lapisan ozon yang terletak di stratosfer. Nah, ini kita sebut sebagai good ozone karena sangat berperan sekali di dalam menyaring radiasi ultraviolet B, sehingga kalau seandainya terjadi lubang, maka sinar ultraviolet B yang berbahaya bagi kehidupan kita itu langsung menembus tanpa adanya selubung. Ya, makanya disebut sebagai good ozone. Sedangkan ozon yang ada di lapisan troposfer, lapisan bawah ya, paling dekat dengan permukaan bumi, itu kita sebut sebagai ozon yang buruk atau bad ozone karena sangat berdampak negatif terhadap kehidupan yang ada di bawahnya. Pengaruh daripada ozon di troposfer itu bisa mempengaruhi tumbuhan, ya, sangat berbahaya, dan juga kalau terisap oleh manusia itu akan mengikat daripada hemoglobin ozon O3. Bumi menghalangi radiasi surya yang berbahaya sehingga makhluk hidup mikroskopis dapat hidup dengan aman di daratan. Adapun faktor yang menjadikan bumi sebagai tempat yang layak ditinggali oleh makhluk hidup dapat terlihat dari sifat fisik, geologi, sejarah, dan orbit bumi. Bumi termasuk planet kebumian yang umumnya dipenuhi oleh bebatuan. Selain itu, dari 4 planet kebumian, bumi adalah planet dengan gravitasi permukaan tertinggi, kepadatan tertinggi, rotasi tercepat, dan medan magnet terkuat. Selanjutnya, Mars. Mars merupakan planet terdekat keempat dari matahari dengan jarak 228 juta kilometer dengan ukuran yang lebih kecil dari bumi dan Venus. Venus itu masanya 0,107 massa bumi. Mars dikenal sebagai planet merah karena tampak berwarna kemerah-merahan jika dilihat dari jauh. Hal tersebut disebabkan karena kandungan besi, oksida di permukaan planet Mars. Pada permukaannya terdapat gunung berapi raksasa seperti Olympus Mons, gunung berapi tertinggi di tata surya, lembah retakan seperti Valles Marineris, lembah terbesar di tata surya, tudung es, dan gurun. Planet ini mempunyai atmosfer yang tipis, dengan kandungan utamanya adalah karbon dioksida dan termasuk planet bebatuan. Mars sendiri memiliki 2 satelit alami berukuran kecil, yaitu Deimos dan Phobos, yang diperkirakan merupakan
asteroid yang terjebak oleh gravitasi Mars. Planet ini mengorbit matahari selama 687 hari dan berotasi selama 25,62 jam. Pada belahan utara Mars terdapat cekungan borealis yang meliputi 40% dari permukaan planet ini. Selanjutnya Jupiter. Jupiter merupakan planet terdekat kelima ke matahari dengan jarak 779 juta kilometer dan juga planet terbesar di tata surya dengan massa 318 kali massa bumi. Atau sama juga dengan 1/1000 massa matahari dan 2,5 kali massa gabungan seluruh planet lainnya. Jupiter dikenal sebagai raksasa gas di mana atmosfernya terdiri atas 75% hidrogen dan 24% helium. Berdasarkan massa, sedangkan 1% sisanya merupakan massa unsur-unsur lainnya. Akibat sumber panas di dalam Jupiter, timbul beberapa ciri semi permanen pada atmosfernya seperti pita-pita awan dan bintik merah raksasa. Jupiter sendiri memiliki 67 satelit alami, di mana 4 satelit terbesarnya adalah Ganymede, Callisto, Io, dan Europa. Ganymede merupakan satelit alami terbesar di tata surya dengan ukuran melebihi Merkurius. Planet ini dinamakan Jupiter oleh bangsa Romawi, sesuai dengan nama dewa Jupiter di dalam mitologi Romawi. Jika diamati dari bumi, magnitudo tampak dari planet ini mencapai minus 2,94, cukup terang untuk menghasilkan bayangan. Karena itulah planet ini menjadi objek tercerah ketiga di malam hari setelah bulan dan Venus. Meskipun pada periode tertentu, Mars dapat menyaingi kecerahannya. Planet selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet terdekat ke-6 ke matahari, berjarak 1.430 juta kilometer, yang dikenal sebagai planet bercincin dan juga menjadi planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Saturnus hanya sebesar 60% dari volume Jupiter. Dengan kata lain, beratnya kurang dari 1/3 Jupiter, atau 95 kali massa bumi. Selain itu, karena kandungan utamanya berupa gas dan cairan, Saturnus memiliki kerapatan yang rendah. Karena itulah, Saturnus menjadi planet yang paling tidak padat di tata surya. Diperkirakan bahwa inti Saturnus terdiri dari bebatuan padat di mana atmosfernya terdiri dari gas amonia dan metan. Kondisi alam tersebutlah yang menjadikan Saturnus tidak memungkinkan adanya kehidupan. Saturnus berevolusi selama 29,46 tahun dan berotasi selama 10 jam, 40 menit, 24 detik. Saturnus mempunyai 60 satelit alami, yang paling banyak nih Saturnus. 7 diantaranya cukup masif sehingga dapat runtuh akibat gaya gravitasinya sendiri. Ketujuh satelit tersebut adalah Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, dan Iapetus. Titan merupakan satu-satunya satelit di tata surya dengan atmosfer yang cukup berarti dan ukurannya melebihi Merkurius. Selanjutnya, planet Uranus. Uranus merupakan planet terdekat ke-7 ke matahari, 2.880 juta kilometer jaraknya dengan matahari. Dan juga planet paling ringan di antara planet bagian luar, dengan massa 14 kali massa bumi. Sedangkan massa bumi adalah 5,972 kali 10⁻24 kg. Di tata surya, Uranus adalah planet terbesar ketiga dan terberat keempat. Planet ini dinamai Uranus berdasarkan nama dewa langit Yunani kuno, Uranus, yakni ayah dari Saturnus, Kronos, dan juga kakek dari Jupiter, Zeus. Uranus memiliki atmosfer yang sama dengan Jupiter dan Saturnus, di mana kandungan utama adalah hidrogen dan helium. Hanya saja Uranus mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, metan, dan sisa hidrokarbon. Uranus memiliki atmosfer terdingin di tata surya dengan suhu terendahnya 49 Kelvin atau setara dengan minus 224 derajat Celcius. Inti planet juga sangat dingin dibanding planet raksasa gas lainnya, sehingga hanya sedikit menghasilkan energi panas. Uranus memiliki 27 satelit alam yang diketahui, di mana satelit terbesarnya adalah Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Satelit di Uranus adalah yang paling kurang masif di antara raksasa gas lainnya.
di mana massa gabungan kelima satelit utamanya tersebut kurang dari setengah massa Triton. Selanjutnya Neptunus. Neptunus merupakan planet terdekat ke-8 ke matahari. Sekitar 4.500 juta kilometer dengan ukuran yang lebih kecil dari Uranus, tetapi lebih padat di mana massanya 17 kali massa bumi. Neptunus adalah planet terbesar keempat berdasarkan diameternya, yakni sebesar 49.530 km dan juga terbesar ketiga berdasarkan massanya, 17 kali massa bumi. Pancaran panasnya tidak sebanyak Saturnus dan Jupiter. Planet Neptunus dikenal sebagai dewa lautan Romawi. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 4.450 juta kilometer. Planet ini berotasi selama 16,1 jam dan berevolusi selama 164,8 tahun. Planet ini juga didampingi oleh beberapa planet minor pada orbitnya yang disebut sebagai Trojan Neptunus. Neptunus berhasil ditemukan pada tanggal 23 September 1846. Adapun komposisi penyusunnya mirip dengan Uranus, di mana atmosfernya mengandung hidrogen, hidrokarbon, helium, nitrogen, baru perkiraan, dan kandungan es yang besar seperti es, air, amonia, dan metan. Neptunus memiliki 13 satelit alam yang diketahui, di mana satelit terbesar Triton. Triton merupakan satu-satunya satelit besar dengan orbit berbalik arah retrograde. Demikian beberapa penjelasan dari Bapak yang terkait dengan 8 planet di tata surya. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingan antara letak dan skala dari gambaran tata surya. Kita perhatikan di sini, ya kita diami, ya toh. Kita lihat ini adalah Bima Sakti. Itu Bima Sakti sendiri, ya kan, memiliki bagian terkecil, ya kan, Bima Sakti sendiri dimiliki bagian terkecil dari tata surya. Jadi kalau ini adalah satu galaksi Bima Sakti, tata surya kita hanya sebentuk seperti ini. Kalau kita bisa zoom, kita lihat ya antara jarak, ya kan, satu planet yang disebut Pluto dengan matahari di sistem tata surya itu coba saudara bayangkan berjarak 5.900.000.000, ya kan, kilometer, ya toh. Nah, ini kita anggap sebagai L1, ya, perbandingannya 1:10 juta. Sedangkan untuk L2 kita lihat, ya, ini berisi 100 miliar bintang dan kita menyiasati bagian dari sudut bintang itu seperti ini. Dan kalau kita lihat lagi dibandingkan dengan gabungan dari semua galaksi yang kita sebut adalah nebula, ya, itu bagian terkecil daripada Bima Sakti kita dibandingkan dari galaksinya, itu bagian terkecil seperti ini yang kita sebut sebagai L3. Coba bayangkan. Ya, atau di sini 50 kali 10 pangkat 14 tahun cahaya. 1 tahun cahaya saja itu bisa berjuta-juta jarak, ya kan, berhari-hari 1 tahun cahaya. Ya, kita sebut sebagai kecepatan cahaya, seperti yang digambarkan oleh Albert Einstein di dalam rumus fenomenalnya E sama dengan mc kuadrat. Kita bisa bayangkan. Demikian materi Bapak hari ini yang terkait dengan letak, pergerakan, dan sifat-sifat tata surya, khususnya galaksi yang kita diami Bima Sakti. Selanjutnya, tugas yang saudara bisa kerjakan adalah menyusun resume letak
pergerakan dan sifat-sifat tata surya. Kemudian tugas selanjutnya melukiskan letak pergerakan dan sifat-sifat tata surya. Yang satu menyusun dari yang Bapak tadi minta kepada saudara ini, ya kan? Ada tugas-tugas yang masing-masing dari keterangan-keterangan yang masih bahasa Inggris kalian terjemahkan untuk menambahkan materi dari Bapak, ya, yang sebelah kanan ini, yang ada kolom hitam, ya. Kemudian sebelum mulai, saudara harap membaca bersama tadabbur Quran surat Al-Mulk ayat 5 yang terkait dengan benda-benda di tata surya, baik itu planet, baik itu asteroid, baik itu komet, baik itu meteoroid, dan planet-planet yang kita sebut sebagai planet terdalam dan terluar. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan tugas. Nanti 10 menit sebelum kita masuk pukul 10 lewat 20, saudara kita balik lagi, ya, meeting kembali. Terima kasih.